Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Lawat konsep pribadi Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10, ayat 9 sampai dengan ke-10. Injil Yohanes pasal 10, ayat 9 sampai dengan ke-10. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya hidup dalam segala kelimpahan. Alkitab berkata bahwa Yesus datang untuk memberi kita keselamatan, kemenangan, kehidupan abadi. Artinya berkat. Tetapi setan datang adalah untuk membunuh, membinasakan, menghancurkan. Setan tidak ada tujuan menolong manusia. Setan tidak ada tujuan membela atau menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Perlu kita tahu, kenapa manusia diampuni, setan tidak. Ingat saudara, yang disebut namanya setan dulu adalah malaikat. Nah, pemimpinnya adalah Lucifer. Lucifer dari keinginannya sendiri melawan, memberontak, mengkudeta Tuhan. Nah, beda dengan manusia, manusia tidak ada tujuan untuk memberontak, melawan, mengkudeta Tuhan. Tetapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Jadi kasusnya beda. Nah, kasus pembunuhan berencana, hukumannya berat, maksimal mati atau seumur hidup. Pembunuhan tidak berencana ada keringanan, apalagi kalau pembunuhnya orang gila. Kalau di Indonesia orang gila tidak bisa dihukum. Kalau orang gila bisa dihukum, berarti hakimnya ikut gila gitu. Nah, manusia tidak ada keinginan atau merencanakan pemberontakan. Makanya manusia diberi kesempatan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setan tidak ada pengampunan karena Lucifer, iblis, adalah merencanakan, mengkudeta, dan dari keinginan sendiri melawan Tuhan. Makanya tidak ada setan bertobat dan setan dibaptis. Kenapa? Karena setan tidak diampuni. Nah, jadi saudara harus mengerti konsep ini bahwa setan tidak akan menyelamatkan manusia. Karena apa? Karena setan sendiri tidak diampuni. Nah, sedangkan manusia itu diberi kesempatan untuk diampuni. Keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, perlu kita tahu, kutuk itu ada dua. Pertama adalah kutuk masa lalu, dan yang kedua adalah kutuk masa depan. Nah, ini saudara. Ingat, apa artinya berkat? Berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan, keselamatan, kejayaan, kemenangan, kelimpahan, hidup yang kekal. Makanya sering kita lihat pendeta doa berkat. Artinya memberikan kata-kata kehidupan. Tuhan menyampaikan firman-Nya, memberi apa? Kehidupan, keselamatan, kemenangan, kejayaan. Itulah berkat. Nah, lawan dari berkat adalah kutuk. Nah, kutuk adalah kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, kemiskinan, sakit penyakit, penderitaan, kematian abadi. Nah, ingat saudara, lawan dari berkat adalah kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat. Tuhan memberi kita berkat masa depan. Demikian setan mengikat kutuk, namanya kutuk masa depan. Nah, jadi saudara harus tahu dulu bahwa ada kutuk masa lalu,
dan kutuk masa depan. Nah, apa itu kutuk masa depan dan apa itu kutuk masa lalu? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini suatu rahasia yang perlu kita tahu. Nah, itu loh dukun yang membuat orang kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Nah, siapa sih orang yang tidak perlu uang? Nah, itu. Nah, apalagi dolar, perlu sekali. Nah, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun, tetapi dukun sakit pergi ke dokter. Nah, itu, saudara. Nah, kenapa tidak pergi ke dukun yang lain? Karena mereka tahu rahasia. Nah, itu loh dukun yang ngasih nomor togel, nomor buntut. Nah, dia kan tahu besok keluar nomor judinya berapa. Kenapa tidak beli sendiri? Nah, itu. Karena apa? Karena mereka tahu rahasia. Ada satu kutuk di mana setan tidak pernah memberi manusia gratis. Ada harga yang harus dibayar. Dan ingat, setan tidak ada tujuan menolong. Kenapa? Karena setan tidak diampuni. Nah, konsep ini harus saudara mengerti. Nah, sekarang kita perhatikan, itu loh dukun yang bisa membuat laris toko atau pabrik. Kenapa dukunnya sendiri tidak buka pabrik? Nah, karena dia tahu rahasia. Nah, ini saudara. Nah, bahwa ada harga yang harus dibayar. Nah, itu loh kalau mau cantik pasang susuk. Susuk emas, berlian, gigi tongos, pasang susuk langsung. Yang jadi pertanyaan, kenapa anak cucunya dukun tidak dipasang susuk? Nah, karena apa? Karena tahu harga yang harus dibayar. Nah, saudara, ada satu konsep yang salah bahwa setan bisa memberkati. Perlu tahu apa bedanya Tuhan dan apa bedanya setan. Pertama, Tuhan adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Setan, ingat, bukan pencipta. Nah, ingat, ini bedanya bahwa Tuhan pencipta, setan bukan pencipta. Nah, sehingga setan tidak bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ini bedanya antara Tuhan dan setan. Nah, lu sudah tahu sebelum saya bertobat, ada hukum namanya keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang beragama, tidak beragama, Kristen atau bukan. Semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Merasakan cahaya matahari. Nah, demikian karena keadilan yang maha kuasa, semua manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezeki, berkat, blessing masing-masing. Buktinya, ada preman kelas terminal, ada preman kelas nasional, bahkan preman kelas internasional. Pendeta aja, ada pendeta kaya diberkati, seperti Pak Lukas. Nah, tetapi juga ada pendeta miskin, makan aja susah. Nah, sama-sama doa loh ini. Nah, ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Ada Hindu Buddha yang kaya, ada Hindu Buddha yang miskin. Artinya apa? Bahwa semua rezeki sudah diberikan rezekinya masing-masing. Bedanya, kalau kita orang Kristen, kita percaya Tuhan Yesus dijamin masuk surga, dan kalau kita setia, berkat itu ditambahkan. Nah, itu. Nah, setan tahu hal ini. Nah, perlu sudah tahu, kalau orang minta rezeki, berkat, kekayaan sama setan, itu diambil dari anak cucunya. Hingga nanti anak cucunya kerja apapun gagal, bangkrut. Kenapa? Karena rezekinya sudah diambil
orang tuanya dulu. Nah, itu saudara. Nah, makanya sama-sama ke dukun, kayanya beda-beda. Ada yang tetap miskin sekalipun ke dukun. Kenapa? Karena rezeki anak cucunya seret. Sekalipun diambil, ya tetap miskin. Nah, tapi kalau rezeki anak cucunya itu gede besar, maka orang tuanya kerja apapun berhasil. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nah, artinya apa? Nanti kena kutuk, sakit penyakit. Nah, mati ndak, hidup ndak. Apa gunanya kaya kalau stroke, sakit gula? Nah, setelah itu orang tuanya sakit-sakitan, mati ndak, hidup ndak. Begitu orang tuanya mati, anak cucunya kerja apapun gagal, bangkrut, habis. Kenapa? Karena rezekinya sudah diambil dulu sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Nah, itu loh dukun yang membuat laris toko. Kenapa dukunnya tidak minta sendiri? Ingat saudara, rezeki anak cucunya diambil orang tuanya. Nah, rezeki anak cucu diambil orang tuanya. Sehingga apa? Begitu orang tuanya mati, anak cucunya kerja apapun bangkrut, sial, habis. Ada harga yang harus dibayar. Dan orang tuanya itu pun tidak bisa menikmati kekayaan itu. Beda dengan Tuhan, Tuhan memberkati, blessing itu dilanjutkan. Nah, karena apa? Setan itu bukan pencipta. Seperti orang punya jimat keselamatan. Nabrak mobil, selamat. Nabrak motor, selamat. Nabrak kereta api, ya tetap mati, saudara. Kenapa? Ada batasnya, saudara. Nah, itu keselamatan anak cucunya dipindah orang tuanya. Sehingga anak cucunya nanti sering kecelakaan dan hidup dalam bahaya. Namanya dekat dengan kematian. Nah, dan orang yang punya jimat keselamatan kena kutuk, miskin seumur hidup. Nah, ada timbal baliknya di sini. Nah, seperti orang pasang susuk. Nah, itu kena kutuknya apa? Rumah tangga hancur. Dan anak cucunya yang kawin pasti cerai. Ingat, saudara. Anak cucunya itu yang kawin pasti cerai. Ada kutuk yang harus diterimanya. Nah, itu berlaku sampai 3-4 generasi. Nah, kalau di Alkitab dalam kitab Keluaran, tapi dalam ilmu kebatinan, sebelum saya bertobat itu sampai 7 keturunan. Nah, itu dilanjutkan anak cucunya. Itu kena kutukan anak cucunya kalau pasang susuk emas, berlian, pengasian, bukan susuk KB lain. Nah, itu terkena kutuk yang namanya kehancuran keluarga. Nanti anak cucunya terkena kutuk jadi perawan tua, perjaka tua. Yang kawin pasti cerai, dan anak cucunya kena kutuk jadi lesbi, homo, dan lain-lainnya. Itu akan mengikat sampai 7 generasi. Ada harga yang harus dibayar. Sebenarnya setan itu rentenir. Nah, seperti yang jadi pertanyaan, bagaimana kita lepas dari kutukan itu? Nah, perlu saudara tahu yang disebut pantangan-pantangan, titik-titik kelemahan ilmu, kuasa gelap, itu yang disebut sebenarnya adalah posisi netral, bukan untuk melepaskan kutukan. Nah, pada waktu diketemukan satu unsur alam yang berlawanan tapi sejenis, maka segala kekuatan mantra jimat netral. Artinya netral itu tidak berfungsi. Contohnya orang punya ilmu kebal. Ditembak enggak apa-apa, dibacok enggak apa-apa, dibom ketawa. Nah, berarti tameng baja. Yang satu unsur dengan logam biasa, tapi berlawanan, yaitu logam mulia. Makanya orang punya ilmu kebal, ditembak proyektil dari emas atau dari perak, tembus. Apakah setannya keluar? Tidak.
setan tetap dalam tubuh, kekuatan tidak berfungsi, artinya posisi netral. Makanya orang punya ilmu kebal kalau ditembak jenis dua logam ini tembus. Nah, kalau dalam waktu saya belum bertobat namanya setannya pamit. Nah, itu udah. Nah, pada waktu diketemu satu unsur berlawanan tapi sejenis. Nah, makanya kalau orang itu bawa jimat, waktu mau buang air besar, jimat ditaruh dulu baru nongkrong. Kenapa? Ini masuk, ini keluar. Satu unsur berlawanan. Makanya kalau jimat apapun kena kotoran manusia tidak berfungsi. Termasuk kalau kena air kencing. Satu unsur berlawanan. Nah, seperti ini. Orang punya ilmu kebal, ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa-apa. Mudah. Yang satu unsur dengan daging, tapi berlawanan, itu adalah tanah. Tanah berasal dari daging, daging berasal dari tanah. Nah, tanah berasal dari daging, dan daging dari tanah. Semuanya kan asal dari debu, kembali ke debu. Dari tanah, kembali ke tanah. Daging berasal dari tanah. Dan ingat, saudara, dari tanah kembali ke tanah. Makanya kalau orang punya ilmu kebal, senjata tancapkan ke tanah, tusukkan, tembus. Kenapa? Kembali ke unsurnya. Tanah bukan daging, daging bukan tanah. Ingat ya? Tanah bukan daging, daging bukan tanah. Tapi daging berasal dari tanah. Satu unsur berlawanan. Makanya orang punya ilmu kebal, kalau tertembus, senjata tancapkan ke tanah, kena. Kalau tidak bisa ditembus dengan ini, senjata tancapkan tanah atau logam, itu mudah. Tusuk bayangan. Bayangan bukan dia, dia bukan bayangan. Tapi bayangan berasal dari dia. Satu unsur berlawanan. Makanya orang punya ilmu kebal, tusuk bayangannya, tusuk orangnya, pasti tembus. Nah, itu rahasia. Orang punya ilmu menghilang, itu mudah. Titik lokasi, siram air kencing, kena pasti, kelihatan. Nah, apakah setannya keluar? Tidak. Hanya kekuatannya tidak berfungsi. Jadi kalau saudara jangan berpikir pasang susuk, makan pantangannya. Daun kelor, pisang emas, makan sate. Lepas. Tidak semudah itu. Itu hanya posisi netral. Kekuatan tidak berfungsi. Makanya kalau orang punya jimat, matinya susah. Dimandiin daun kelor, mati dengan tenang. Apakah setannya keluar? Tidak. Kenapa daun kelor? Ingat saudara, lawan dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan manusia adalah kematian. Maka disebut kelor, artinya kematian. Makanya itu mistik-mistik itu kalau pantangan-pantangan itu hanya namanya posisi netral. Nah, ini yang berhubungan dengan namanya kutuk ikatan perjanjian masa lalu. Nah, ikatan kutukan perjanjian masa lalu. Jadi kalau kakek neneknya terlibat setan, demikian kalau saudara yang terlibat setan akan terkena kutukan masa lalu. Akibat perbuatan masa lalu. Nah, setelah itu anak cucumu terkena namanya kutuk masa lalu, namanya kutuk keturunan dari atas ke bawah. Jelas? Nah, apa itu kutuk masa depan? Ini yang kuncinya sebenarnya. Semua ritual kuasa gelap di seluruh dunia selalu hari Jumat atau malam Jumat. Kenapa tidak malam Minggu? Nah, itu. Nah, yang disebut Sabat Yahudi, hari ketujuh, itu hari Sabtu. Nah, kita orang Kristen hari Minggu, hari pertama, hari kebangkitan Tuhan. Nah, kalau Advent kan hari ketujuh. Ingat, semua hari itu hari yang dijadikan Tuhan baik. Amin. Nah,
Hari ke-6 berarti hari Jumat. Perhatikan, hari ke-6. Tuhan memberkati manusia. Tuhan menciptakan manusia hari ke-6 dan memberkati manusia. Beranak cuculah kuasai bumi. Blessing ke depan. Masa depan. Beranak cuculah. Amin. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Makanya setan menggunakan hari ke-6 untuk mengikat kutuk manusia. Makanya semua ritual kuasa gelap di seluruh dunia pasti hari Jumat, malam Jumat, maka di Indonesia ada namanya Jumat Kliwon. Nah itu saudara. Ini berhubungan dengan hari yang ke-6. Nah, sering kejadian ada orang yang terikat setan, terikat kuasa gelap. Kita doakan, kita putuskan kutuknya, kutuk perjanjian setan, kutuk masa lalunya. Waktu dia terikat kuasa gelap dan berhubungan dengan kuasa gelap atau berhubungan dengan kuasa gelap. Betul? Kita doakan pemutusan demi nama Tuhan Yesus. Setannya keluar, dia bebas dari kutuk masa lalu. Kutuk keturunan termasuk kutuk perjanjian di masa lalu. Betul? Nah, waktu setan mau nyerang dia, tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah diputuskan ikatan kutuk masa lalunya demi nama Yesus. Tetapi ada yang belum dibatalkan, diputuskan, yaitu kutuk masa depan, hari ke-6. Sehingga banyak kejadian, habis bertobat, dia bangkrut habis-habisan. Kenapa? Karena setannya masih punya hak atas masa depannya. Nah, padahal kita sering doa membatalkan kutuk masa lalu gitu loh. Nah, padahal mematahkan kutuk masa depan itu penting karena itu berhubungan dengan perjanjian. Nah, orang minta pesugihan, semua berhubungan dengan hari ke-6. Ini yang penting. Jadi, untuk membatalkan kutuk itu ada kutuk masa lalu, kutuk masa depan. Supaya engkau dibebaskan dari kutuk itu. Dan untuk bebas dari kutuk, tidak bisa dengan namanya pantangan ilmu, makan sate, lewat jemuran, setelah itu makan pisang emas, daun kelor, peluru emas, air kencing, buang air besar, dan lainnya. Tidak bisa. Karena itu hanya posisi netral. Yang bisa membatalkan kutuk itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi, saudara, untuk lepas dari kutuk itu hanya satu jalan, yaitu datang kepada Yesus. Dan batalkan kutuk itu masa lalu dan masa depan. Nah, makanya dalam doa pembatalan kutuk, masa lalu, saat ini, dan masa depan. Berkat pun dari awal sampai akhir. Dari kutuk pun awal yang memulai dan mengakhiri. Dan mengakhiri itu adalah Yesus Kristus. Jadi saudara, hari ini engkau harus mengerti bahwa kutuk itu harus diputuskan. Masa lalu, hari ini, dan masa depan. Nah, kalau hari masa depan itu adalah kutuk yang berhubungan dengan hari ke-6. Nah, saya rasa sudah jelas. Boleh, silakan lanjut. Silakan, Pak Lukas, kita mulai. Wow, luar biasa. Jadi kita sekarang mengerti setan itu rentenir. Jadi rentenir itu minjemin aja ya, tapi bunganya lebih besar daripada nanti yang dipinjamkan. Karena iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Jadi ternyata, saudara, tidak ada cara lain untuk kita bisa lepas dari kutuk, baik kutuk masa lalu, kutuk hari ini, maupun kutuk masa depan. Kecuali kita datang kepada Yesus dan kita minta kuasa dari Yesus untuk memutuskan, menghancurkan. Dan saya percaya, saudara, bahwa di dalam pelayanan yang saya juga sering kali lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan dalam doa pelepasan, saya melihat bahwa orang-orang yang akhirnya setelah mereka betul-betul memutuskan, mengakui bahwa semua dosa yang pernah dilakukan oleh dia maupun oleh nenek moyangnya
baik itu minta pesugihan, baik itu juga mungkin melakukan semua perdukunan dan sebagainya. Akhirnya ketika mereka mengakui minta ampun sama Tuhan dan dengan kuasa darah Yesus memutuskan semua perjanjian-perjanjian itu, puji Tuhan akhirnya kehidupan orang-orang itu berubah dari kutuk menjadi berkat. Saya percaya apa yang Pak Tony Daud sampaikan sungguh-sungguh membuat kita belajar mengerti. Baik kita yang mungkin punya masa lalu orang tua atau nenek moyang kita yang pernah menyembah berhala atau juga terlibat dalam perdukunan, pesugihan, atau belajar ilmu-ilmu gelap, atau juga kita juga dulu. Saudara, selain kita percaya Yesus, kita perlu melakukan pelepasan, doa untuk memutuskan, mengusir setiap roh jahat, dan memutuskan setiap kutuk. Dan bukan hanya kutuk masa lalu, tapi ternyata hari ini dan masa depan kita. Dan saya percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Hanya Yesus yang sanggup mengubah beban menjadi berkat. Saya percaya berkat bukan hanya soal uang, tetapi keselamatan itu adalah berkat yang paling utama di dalam Yesus. Berkat kebahagiaan, kedamaian. Dan lihat sekarang Pak Tony Daud ya, wajahnya penuh dengan sukacita, makmur ya kan. Kenapa? Karena sudah ada di dalam berkat Tuhan Yesus. Nah, sekarang silakan kita akan masuk tanya jawab. Silakan Ika. Pak Lukas tahu nggak kalau setan itu rentenir ada saingannya? Apa Ika? Kan kalau setan itu rentenir, kalau orang lagi jatuh cinta, dunia itu serasa kayak ngontrak, Pak. Oke, kita akan mulai sesi tanya jawab kita. Bagi Anda yang menyaksikan secara live di YouTube, Anda bisa mengetikkan pertanyaan Anda di feature komen di bawah ini. Bagi Anda yang menyaksikan, bagi Anda yang bergabung di Zoom, Anda bisa mengetikkan pertanyaan Anda di feature chat, ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor telepon 267-210-1794. Wah, Pak Daud, saya mau nanya ini. Ternyata setelah belajar, daun kelor itu nggak bisa melepaskan ya, karena saya udah pernah dengar ada orang yang punya ilmu, dia meninggalnya susah. Terus katanya, oh kamu pergi cari daun kelor. Nah, kalau kayak gitu, waktu itu dilakukan, apakah ilmu itu bisa pindah, Pak? Kayak kan ada orang tua sama anak gitu ya. Andai kata orang tuanya sakit atau bagaimana dan dia dalam keadaan mau meninggal tapi nggak bisa meninggal, terus disuruh cari daun kelor. Kalau kayak gitu, bisa ada perpindahan ilmu nggak, Pak? Bisa. Nah, makanya ada kejadian anak kecil sejak kecil di bawah usia 5 tahun bisa lihat setan, komunikasi dengan setan. Itu bukan berkat, itu kutuk. Itu kutuk keturunan. Beda dengan karunia Roh Kudus. Itu didapat setelah bertobat dan itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Kalau Tuhan kehendaki baru lihat. Nah, itu bisa terjadi perpindahan itu. Jadi kayak ilmu gitu ternyata nggak perlu dibelajarin ya, Pak? Itu bisa langsung dipindahin, Pak? Itu ada namanya itu titisan, masuk dari kecil, dari lahir. Nah, jadi gini, sebenarnya itu ada yang namanya 2 tahap. Pertama, masuk dulu, menitis. Kedua, namanya pemfokusan. Jadi, terapi seperti ini. Dulu sebelum saya bertobat, itu waktu usia di bawah 5 tahun, saya itu sudah ada kemampuan kalau saya konsentrasi, benda-benda terangkat. Wow. Dan dulu waktu di bawah 5 tahun, itu bisa menggeser lemari. Dan tetapi kekuatannya itu tidak bisa memfokus. Karena kalau saya konsentrasi, semuanya ikut terangkat semua. Nah, waktu itu dikira itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Nah, sehingga waktu ada korek api, kalau saya konsentrasi, korek apinya gini semua. Bukan hanya korek apinya yang gini, malah sekitarnya juga gini semua gitu loh. Karena waktu itu kekuatannya belum fokus. Nah, itu sejak usia di bawah 5 tahun,
tiba-tiba saya suka tidak makan, tidak minum untuk melakukan ritual bertapa sendiri tanpa disuruh. Nah, sehingga pada waktu usia 9 tahun saya ketemu kakek nenek saya, yaitu guru saya, yaitu kakek buyut dari mama saya. Dan mereka memberitahu rahasia bahwa itu adalah dasar untuk menguasai ilmu santet. Nah, disitulah saya diajar untuk memfokuskan supaya kekuatan itu tidak menyebar, tapi satu titik. Sehingga pada waktu saya konsentrasi, hanya satu yang saya fokuskan itu, contohnya jarum. Langsung jarumnya gini semua. Nah, langsung pejamkan mata, langsung tangan gini, jarum itu saya terbang, tembus, itu waktu itu bambu langsung tembus, sok gitu semua. Nah, demikian kalau kalau gitu, Pak, Bapak juga masa-masa dulu itu bisa kayak menghilang, kayak teleportasi gitu nggak Pak, pindah ke tempat lain? Kalau menghilang tuh saya usia 10 tahun. Tetapi itu hanya batas Pulau Jawa, tidak bisa luar pulau. Karena ada namanya teritorial. Setan kalau pindah lokasi izin mutasi dulu. Dan itu jadi tidak ada boleh jaraknya digunakan. ya? Ada. Nggak bisa keluar Dan negeri? tidak boleh digunakan setiap saat. Karena setiap kali menggunakan akan mengurangi kehidupan. Oh, ada Jadi jaraknya. semakin umurnya pendek. Karena kalau dulu namanya menguras tenaga. Dan Tapi itu sebenarnya ilmu untuk melarikan diri aja. Oh, tapi setelah bertobat udah nggak lagi kan Pak? Udah enggak. Makanya waktu kasus-kasus di Indonesia penanggulangan teroris, ada yang punya ilmu menghilang, maka yang diperintahkan saya untuk bagaimana cara nangkapnya. Karena kita tahu. Saya pikir nggak ada jarak. Soalnya sahabat Bapak lagi ada Gilbert Lumoindong ada di Amerika sekarang Pak. Mau melayani di Betani hari Minggu ini. Sehebat-hebatnya dukun apapun dari Indonesia masuk ke luar negeri, apalagi nyebrang laut dan samudra atau benua, kekuatannya nanti sampai tujuan hanya 1% atau 2% aja. Makanya sehebat apapun dukun Indonesia lawan pindah lokasi ya kalah gitu. Nah, Pak, itu kan kalau bicara tentang ilmunya tuh. Tapi kalau misalnya orangnya nih, yang misalnya bukan dikutuk ya, kayak disantet atau apa, terus orangnya tuh pindah ke luar negeri, itu masih ngikut nggak? Kalau sudah masuk ke dalam tubuh, tetap. Dia hanya kekuatannya melemah aja. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk demi nama Yesus. Oke. Sekarang kita akan jimat. masuk ke pertanyaan yang berhubungan dengan kutuk ya. Ini ada yang tanya sahabat kita, dia udah sakit sekitar 3 tahun dan sampai sekarang itu nggak sembuh-sembuh. Terutama itu sakitnya itu seperti mata itu ditusuk-tusuk. Apakah itu karena kutuk atau diguna-guna orang, Pak? Harus dilihat dulu. Nanti tiba-tiba sakit mata kan gimana? Kan harus lihat dulu. Yang jelas kalau itu berhubungan dengan kutuk, pasti ada tanda-tanda alam. Contohnya, ada bau busuk menyengat malam Jumat, breng lewat aja. Kalau bau busuk menyengatnya itu menetap, itu bau god lain. Nah, atau bau wangi, breng lewat. Nah, kalau menetap itu minyak wangi, beda lagi. Nah, ada lagi, kalau itu setelah itu ada namanya sering kedatangan burung gagak. Nah, burung gagaknya itu diusir selalu di situ terus. Nah, tetapi itu selalu di atap rumah. Tapi itu pada waktu hari Jumat dan setiap itu aja. Nah, tapi kalau burung gagaknya setiap hari di situ terus, hati-hati. Jangan-jangan punya sarang dekat rumah gitu loh. Harus dibedain di situ. Itu biasanya malam Jumat itu. Nah, setelah itu ada tanda seperti ada penampakan-penampakan dan mimpi-mimpi ketemu orang mati. Nah, itu baru langkah awal namanya, oh berarti ada hubungan dengan okultisme.
Selama tidak ada tanda-tanda itu, berarti ya sakit fisik. Gitu. Pergi ke dokter mata ya, Pak. Pak, ada pertanyaan nih. Kalau misalnya kan ada orang tua yang dulunya menyerahkan anak ke misalnya orang-orang pintar atau mungkin mereka percaya seperti dewa-dewa seperti itu gitu. Nah, lalu kalau seperti itu sudah dilayani pelepasan, berarti mereka juga harus mematahkan kutuk masa depan ya, Pak? Iya, patahan kutuk masa depan. Masa lalu dan masa depan. Oke. Ini ada yang bertanya lagi nih, Pak. Ada yang bertanya, bagaimana lepas dari kutuk pendek umur dan sakit penyakit? Karena orang tuanya, mamanya, kakaknya, dan adiknya, mereka meninggal sebelum usia 50 tahun karena stroke. Nah, itu bisa terjadi, itu namanya kutuk maut. Artinya kakek neneknya dulu pernah ada perjanjian darah. Nah, itu kalau dalam pemutusannya, demi nama Yesus, segala perjanjian setan, kutuk maut namanya. Kami putuskan, batalkan demi nama Yesus. Nah, bicara tentang kutuk masa, tadi kan ada dibahas seperti yang orang-orang yang susuk gitu ya, keturunan-keturunannya mereka bisa berat jodoh begitu. Kalau misalnya yang jomblo-jomblo tuh Pak, sampai sekarang kalau misalnya mereka sampai sekarang nggak punya jodoh, apakah itu ada kemungkinan karena kutuk masa lalu juga, Pak? Belum tentu. Harus kita lihat kasusnya dulu. Karena bisa jadi kalau dia banyak milih, akhirnya bingung sendiri. Betul juga itu, Pak. Justru kadang itu, ini pengalaman hidup saya ya. Jodoh itu tidak jauh dari kita. Karena saya dulu waktu pelayanan kan sampai ke Amerika, Korea, berbagai negara. Ujung-ujungnya ketemu istri saya itu ada di Jogja, itu aja. Ya. Oke, lanjut. Ini ada lagi Pak yang bertanya. Ini dia bilang anaknya itu suka memaki-maki dengan bahasa yang kotor dan menyumpahinya dan tidak mengakui dia sebagai orang tuanya lagi dan mengharapkan supaya cepat mati. Dengan keadaan begini, apakah anaknya durhaka dan hidup dalam kutuk? Itu kalau anak durhaka kan pasti ada kena kutuknya kan. Alkitab berkata, hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Ada satu penjelasan ini ya Pak Lukas ya, Pastor Lukas ya, tentang orang tua. Saya dari kecil, usia 9 tahun terpisah dari orang tua. Karena saya belajar sama kakek nenek buyut saya usia 9 tahun. Dan waktu usia 9 tahun itu, saya dilatih secara keras sama kakek nenek saya. Nah, ada satu pelajaran dalam hidup saya yang mungkin agak beda dengan manusia normal ya. Waktu itu kakek saya ngomong sama saya gini, apa yang kamu takuti dalam hidup ini? Saya ngomong, satu, lapar. Betul nggak saudara? Lapar. Saya ngomong, kalau kamu lapar, baiklah. Apa yang kamu takuti, kamu harus menguasai yang kamu takuti dan jadilah yang ditakuti itu. Itu saya dilatih cara menggunakan pisau. Setelah itu dia ngomong, umur 9 tahun, ikut saya. Kamu kan takut lapar. Saya dibawa ke satu hutan, dikasih 1 botol air dan 1 pisau. Dan saya dilepas di situ selama 1 bulan. Nah, di situ saya baru ngerti
Makanya saya ini pernah makan tikus, kucing, setelah itu akar-akar pohon, ulet, semua untuk bertahan hidup. Nah, setelah keluar dari situ 1 bulan, nah disitulah saya punya pemahaman. Selama saya punya tangan, saya punya kaki, masalah sebesar apapun bisa dihadapi. Apalagi saya punya Tuhan. Nah, itu pelajaran dalam hidup saya sampai sekarang tentang survival. Nah, setelah 9 tahun, umur 9 tahun dilatih, sampai mumpuni, kakek nenek saya ngomong gini, kamu memang tidak dibesarkan oleh orang tua kamu. Tetapi nanti, kalau kamu kembali ke orang tua kamu, ini harus kamu lakukan. Sekalipun kamu dimaki-maki sama orang tuamu, jangan melawan, jangan membantah. Diam saja. Kalau sarannya baik, lakukan. Kalau sarannya tidak baik, diam saja. Karena ingat, sehebat-hebatnya kamu sakti apapun, kalau kamu melawan orang tua, pasti kena sial dan titik kelemahanmu pasti habis. Namanya apes. Nah, di situ saya mengerti, di dunia setan pun harus menghormati orang tua. Makanya ada kata-kata surga di telapak ibu itu. Nah, bagaimana Pastor Lukas? Wow, luar biasa. Betul-betul sekali. Karena ternyata bagaimana kita bisa hormat kepada Tuhan yang tidak kelihatan jika kepada orang-orang yang harus kita hormati di dunia ini, baik itu orang tua kita jasmani maupun orang tua rohani, ternyata itu akan menentukan bagaimana masa depan kita. Dan apa yang kita lakukan sekarang juga dicontoh oleh anak-anak kita. Dan itu nanti akan betul-betul membuat kita melakukan sebuah taburan. Dan kalau kita nabur yang buruk, jelas akan menuai yang buruk. Nabur yang baik akan menuai yang baik, ya kan? Dan saya lihat ketika ada orang tua, ada jemaat ketika mengeluh, kenapa anak saya nakal, suka berontak, suka maki-maki. Lalu tiba-tiba saya tanya dulu, Anda dengan orang tua Anda bagaimana? Langsung dia tertunduk malu. Wah, saya dulu pemberontak, pembangkang. Nah, makanya putuskan kutub pemberontakan itu supaya akhirnya diputuskan tidak lagi ada sebuah kutub atau taburan yang salah. Nah, Pak Daud ini ada yang tanya di live chat YouTube, yaitu mohon penjelasan kalau saya melihat anak tetangga setiap bangun pagi dia masuk ke pekarangan saya hanya untuk pergi kencing dan gaya kencingnya menyebar ke semua halaman seperti disuruh. Kira-kira itu apa Pak Daud? Itu kelainan. Itu tidak ada hubungan dengan setan. Itu kelainan itu. Oke, nah sekarang gini Pak Daud, saya sendiri ini pertanyaan sama Pak Daud. Pak Daud kan dari masa lalu seorang dukun, belajar ilmu gelap, akhirnya ketemu Tuhan Yesus, jadi hamba Tuhan dan sebagainya. Nah, kira-kira apakah ketika Pak Daud sekarang jadi hamba Tuhan, sudah dalam Yesus, setan seringkali berusaha untuk menyerang kembali dan bahkan menyebarkan kutuk atau tuntutan-tuntutan kepada Pak Daud. Nah, bagaimana Pak Daud melakukan supaya Pak Daud menang dari semua serangan iblis dan tuntutan-tuntutan itu? Selama ini sih serangan-serangan itu selalu ada ya. Tapi kan saya tahu kelemahan setan. Setan tuh punya kelemahan, dicuekin. Nah, pokoknya kita percaya perlindungan Tuhan, kita doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Demi nama Yesus setan keluar. Nah, gini, ada satu pelajaran yang perlu kita tahu tentang setan. Nah, kalau kita punya anak, semua permintaannya kita turutin, lama-lama dia ngelunjak, betul? Tetapi kalau kita punya anak, dia minta apa aja, kita diemin aja. Lama-lama dia diam sendiri. Nah, kelemahan setan itu adalah dicuekin. Anggap
Udahlah biar gitu. Artinya apa? Kita doain darah Yesus sucikan tubuh jiwaku dengan iman. Setan tidak bisa nyentuh. Dan roh jahat keluar demi nama Yesus. Nah, waktu setan serang, kita usir. Gitu aja. Jadi hidup kita simpel-simpel aja. Menurut Pak Lukas gimana? Wow, jadi setan itu narsis ya Pak ya? Jadi kalau dia narsis, lalu kita komen atau kita like, wah malah jadi, ya kan? Tapi kalau kita cuekin, ya toh, mencoba mengintimidasi, menakut-nakuti, tapi kalau kita yang penting berdoa dalam Yesus, jaga hidup, dan hidup benar, maka iblis tidak dapat menyentuh kita. Wow, dahsyat sekali, dahsyat sekali. Ada nih Pak Lukas. Ini yang dalam namanya itu teknik ya. Kan kita dulu sebelum ini kan saya pernah menjaga presiden ya. Di situ kan saya ditugaskan untuk pengawalan khusus ya, 2004-2014. Ada satu pelajaran dari komandan saya, namanya Jenderal Pramono Edi Wibowo. Jadi gini, ada namanya itu strategi Matalang. Nah, seperti ini. Jadi kalau orang itu menyerang kita, das gitu. Nah, gimana caranya menghadapinya? Diemin aja. Nah, kalau di dalam ilmu strategi itu, begitu dia nyerang-nyerang kita diemin, begitu capek, tebas, selesai. Gitu. Nah, tapi itu dalam namanya ilmu strategi mata elang ya. Terus itu waktu saya di pengaman khusus dulu. Jadi didiemin dulu. Diemin terus. Begitu dia sudah kecapean diem, terus selesai. Nah, gitu. Nah, itu kalau ada orang nyerang kita, nah itu kan dalam ilmu strategi perang ya. Nah, kalau kita setelah saya pelayanan ini, kalau ada orang nyerang kita terus, itu cari panggung. Jelek-jelekin, diemin aja. Nanti lama-lama capek sendiri. Nah, tapi kalau dalam ilmu strategi lang, gini-gini, begitu dia diem, just langsung selesai. Nah, itu. Nah, tapi kan dunia pelayanan bukan seperti itu. Jadi kalau Pak Lukas pelayanan ada yang diemin aja. Wah, itu strategi mata elang. Ini luar biasa, sebuah jurus yaitu diam, bukan hanya sekedar diam tidak berbuat apa-apa, tapi diam di kaki Tuhan ya. Seperti Maria duduk di kaki Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang ganti kita. Wah, luar biasa. Ada lagi seperti ini Pak Lukas strateginya. Ini namanya strategi mata elang ya. Kan elang itu terbang, ngelihat nungkik gini lah. Makanya disebut strategi mata elang. Kalau ada yang nyerang kita, nah kita itu tidak boleh komentar, tapi bukti-bukti ada di tangan kita. Begitu pas dia kehabisan bahan, bukti dikasihkan dia, kita diam, terus selesai. Itu pengalaman saya dulu gitu. Makanya setelah saya aktif di pelayanan, orang kicau-kicau apapun, diamin aja. Penting kita buktikan hidup kita. Amin, amin, amin. Nah, Pak Daud, ini ada yang tanya juga, bagaimana kesaksian Pak Daud bisa sampai bertobat? Nah, ini ada yang tanya, belum pernah dengar ini Pak, kesaksian Pak Daud. Saya itu belajar ilmu umur 9 tahun. Dari ilmu menghilang, ilmu kebal, macam-macam lah. Sampai jadi setan lah. Nah, akhirnya saya itu kalah sama pendeta Gilbert Lumaindong. Nah, setelah itu kalah sama pendeta Gilbert Lumaindong, saya kalah, bertobat. Itu sampai saya hilang ingatan gila setahun. Saya didatangi Tuhan Yesus sendiri, sembuh. Nah, setelah perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus, saya sembuh. Dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus sembuh, saya melayani Tuhan. Nah, setelah melayani Tuhan, saya jalan ikut bersama Tuhan. Nah, tahun 2001 sampai tahun 2001-2003, saya diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang untuk bidang penyidikan khusus masalah okultisme, setan. Jadi untuk memberi cara calon-calon perwira polisi untuk menghadapi kasus-kasus perdukunan gitu loh. Jadi kan di Indonesia ini kan banyak dukun. Nah, terusan di 2004 sampai 2014
saya diminta untuk pengamanan khusus. Waktu itu saya di bawahnya Jenderal Pramono Edi Wibowo, adik dari Ibu Ani Yudhoyono. Saya tugas selama 10 tahun dan puji Tuhan tidak pernah gagal dalam tugas. Gitu. Nah, tapi puji Tuhannya satu hal. Waktu itu ada kata-kata beliau yang saya sampai sekarang saya pegang ya. Kata-katanya seperti ini. Waktu kita berkuasa, jangan sewenang-wenang, karena masih ada yang maha kuasa. Dan pada waktu tidak berkuasa, jangan bikin ulah, karena kita diawasi sama yang berkuasa. Jadi, kalian semua siap, Jenderal. Tiarap. Dan jangan bikin ulah, gitu. Nah, makanya di situ saya tahu, sangat percaya, waktu kita berkuasa, jangan sewenang-wenang. Karena ingat, masih ada yang maha kuasa. Dan kalau kita tidak berkuasa, jangan bikin masalah. Jangan berulah. Karena kita diawasi sama yang berkuasa. Itu kata-kata Jenderal Pramono Edi itu. Wah, itu prinsip kerendahan hati berarti Pak ya. Kerendahan hati, dan betul Alkitab berkata kerendahan hati akan membawa kita semakin diangkat Tuhan. Tapi justru kesombongan akan membuat kita jatuh. Pak Daud, ini ada yang tanya juga di live chat YouTube, bagaimana cara mengubah kutuk menjadi berkat? Ya, mungkin dia baru gabung, Pak Daud mungkin bisa ulang lagi secara singkat. Ya, itu kita harus batalkan kutuk keturunan dulu, kutuk masa depan, kutuk hari ini, untuk apa? Supaya kita bebas dari kutuk, untuk menerima berkat. Nah, jadi pantangan-pantangan ilmu itu hanya posisi netral. Yang bisa membatalkan kutuk itu hanya demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Nah, itu. Putuskan itu. Oke? Lanjut. Ini ada yang bertanya, Pak. Kalau dulu pernah minum air hu, apakah itu kutuk dari kecil? Apakah itu kutuk karena dari kecil sudah bisa melihat roh-roh halus dan sempat diisi ilmu kebal 10 biji emas dan diisi dengan pisang? Tahu, kalau kebal itu kena kutuk sial, banyak kena sial nih berarti orang ini. Jadi banyak masalah sialnya dia. Dan kerja apapun banyak gagal. Nah, itu harus dibatalkan, diputuskan demi nama Yesus. Doanya, darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar, segala perjanjian setan, kutuk keturunan, kutuk masa depan, batal demi nama Yesus. Doanya itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang bertanya, Pak. Dia itu kalau di rumah, dia sering mimpi yang seram dan diganggu. Sudah dari dulu mimpi yang buruk. Kadang mimpi orang yang dia kenal dan sudah meninggal. Kalau malam hari, kadang takut naik ke atas sendiri, mau jemur baju karena ada penyembahan berhala katanya di atas. Dia juga jadi apa dia tanya apakah rumahnya itu kotor. Kalau ada penyembahan berhala, walaupun itu dulu berarti kan ada kuasa gelap di situ, harus diusir demi nama Yesus. Nah, setelah pengusiran setan demi nama Yesus, itu sebisa mungkin dikasih minyak urapan, karena minyak urapan itu adalah tanda milik Tuhan. Nah, setiap pintu. Nah, kalau minyak urapan itu setiap saudara diberi kuasa untuk mengusir setan dan doa untuk minyak urapan demi nama Yesus. Oleh setiap pintu. Nah, kalau orang itu kerasukan itu, Pak, seperti apa? Apakah ada rasa ketakutan? Karena orang ini juga bertanya, suaminya kemarin itu waktu berlaku aneh, waktu bangun tidur. Dia bilang katanya tiba-tiba tersenyum dan tangannya menunjuk ke atas, lalu tidak mau bicara. Dan tidak lama kemudian ngomongnya pelan dan tidak bersuara sama sekali gitu, Pak. Itu di orang yang memiliki rumah yang sama ini, Pak. Berarti kalau kasus kerasukan itu, orang bisa kerasukan itu ada pemicunya.
Termasuk orang punya akar pahit, kecewa, dendam itu bisa pemicu roh itu masuk. Masuk orang takut setan itu paling mudah kerasukan juga. Nah, nanti lain waktu kita akan bahas, Pak Pastor Lukas, masalah tentang kerasukan. Karena kerasukan itu ada tahap demi tahapnya. Dan pemicunya itu pasti ada. Dan ada bedanya pengusiran setan demi nama Yesus dengan dilakukan dukun. Itu ada bedanya. Kalau yang dukun itu lakukan itu hanya 2 teknik. Yaitu antar pangkat, kedua pengembalian kesadaran. Nanti kita akan bahas itu di kemudian hari. Nah, ini ada yang bertanya lagi, Pak. Kenapa orang yang belajar ilmu itu matinya sangat sulit dan sangat menderita? Dia bilang, kenapa juga jasadnya tidak hancur walau sudah puluhan tahun? Itu karena hubungan dengan setan. Setan kan suka sekali kalau manusia menderita dan hancur. Nah, jadi memang kalau orang yang punya ilmu kebal, mayatnya ini tubuhnya tidak bisa kembali ke tanah, ditolak bumi. Nah, dulu sebelum saya bertobat, rambut saya aja kebal, semua kebal, termasuk dalam mulut kebal. Sehingga kalau saya potong rambut itu susah, karena harus apa? Ini ada cerita tentang kebal. Suatu kali kan saya dimasuki namanya pusaka besi kuning, dan seluruh tubuh besi sama jarum emas, jarum tembaga, untuk kebal dari segala senjata logam. Nah, waktu dimasukkan itu, dimantrain, saya lupa belum sunat. Nah, guru saya kaget, waduh, lupa kita. Ini sudah terlanjur dimasukin, seluruh badannya kebal semua. Tapi kan baru hari pertama, siapa tahu belum menyatu bener gitu loh. Nah, akhirnya dibawalah ke tukang sunat sama guru saya. Nah, digini, enggak bisa, tetap kebal gitu. Langsung guru saya gini, udah terlanjur gimana lagi. Jadi sampai tukang sunatnya aja sampai berapa pisau ini tidak bisa, kebal. Nah, terusan guru saya berkata, dan kalau saya potong rambut ini susah sekali. Saya itu waktu SD foto aja susah, karena setiap kali foto langsung hangus. Karena kekuatannya sampai seperti itu, begitu blok langsung hangus semua. Jadi foto SD itu susah sekali, hangus langsung, hangus langsung. Nah, karena kan kekuatan mistiknya. Nah, waktu itu sampai foto aja, guru saya ngomong, mantranya suruh menetralkan dulu semuanya. Kamu tenang dulu, netralkan, baru bisa ke foto. Jadi foto aja susah. Nah, potong rambut juga gitu. Harus bancaan, selamatan, ritual dulu, terusan kekuatan mantranya dinetralkan dulu, baru bisa kepotong. Nah, guru saya beritahu kalau nanti saya mati, mayat saya tidak bisa kembali ke tanah. Karena seluruh tubuh kebal senjata. Bumi menolak, langit menolak. Itu namanya kutukan. Nah, setelah itu saya bertobat, buktinya rambut saya bisa dipotong sekarang. Wow, luar biasa. Jadi rupanya setan itu rentenir ya. Jadi ternyata kita semua belajar dari Pak Daud bahwa jangan coba-coba lagi tergoda main-main dengan kuasa kegelapan. Karena di awalnya sesuatu yang asik, tapi ujungnya tetap iblis itu bukan pernah memberi, tapi dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Jadi biar ini menginspirasi buat setiap saudara. Bukan berarti setelah mendengar ini, wow, saya mau coba-coba. Jangan. Saudara, ternyata resikonya sangat berat, karena itu membuka kutuk, bukan cuma bagi diri kita, tapi juga bagi keturunan kita. Jelas kita sayang agar keturunan kita bukan dikutuk, tapi diberkati Tuhan. Nah, Pak Daud ini ada yang tanya, bagaimana mengatasi anak yang dulunya rajin pelayanan, dekat sama Tuhan dan dekat dengan orang tua. Ini berarti sekarang kondisinya sudah tidak lagi mau pelayanan, jauh dari Tuhan, dan jauh dari orang tua. Nah, ini harus, pertama, yaitu harus, seorang orang tua harus mendidik dia, ya sering telepon, komunikasi, supaya tahu masalahnya apa. Kedua, itu bidangnya Pastor Lukas. Kalau bidang saya kan setan. Kalau ini kan bukan masalah setan, itu masalah harus tahu titik masalahnya apa gitu. Nah, jadi harus pembimbingan lah. Nah, kalau saya cara mendidik anak itu ada caranya, Pastor Lukas.
Jadi kalau saya dulu, kalau salah, harus menulis kesalahan saya. Salahnya apa? Nah, jadi bukan hanya sekedar minta maaf. Salahmu apa? Tulis di situ. Nah, itu saya belajar dari kakek saya. Kalau saya salah, salahmu apa? Nah, itu dia sampai berapa kali? Udah ngerti belum kamu salah itu? Jadi udah. Nah, baru konsekuensinya salah apa? Kalau saya dulu konsekuensinya sama guru saya suruh pasang kuda-kuda di sinar matahari sampai 1 jam 2 jam sampai kosong gitu. Nah katanya gini, disiplin gitu. Nah jadi makanya kalau kita didik anak itu jangan sampai anak sakit hati. Dia harus tahu salahnya dia apa. Nah di situ saya belajar. Menurut Pak Lukas gimana? Wow, penting sekali. Jadi jangan cuma hukuman, tapi mesti dijelaskan kenapa dia dihukum, dalam artian ternyata karena ada kesalahan, dan memang kita menghukum bukan untuk mencelakakan, tapi justru untuk kebaikan. Seperti Alkitab katakan bahwa Tuhan menegur, mengajar orang-orang yang dicintainya. Nah, Pak Daud, ini sekarang gini, ada yang tanya, ketika kita sudah jadi anak Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, lalu kemudian ada orang yang mencoba menyerang kita dengan berbagai macam kuasa kegelapan. Jelas memang kita percaya pelindungan Tuhan, tapi apa hal yang paling ditakuti oleh kuasa kegelapan atau dukun yang kita bisa lakukan, Pak Daud? Kekuatan setan apapun itu tidak bisa menyerang, dan yang ditakuti setan pada waktu kita percaya dari iman kembali ke iman, yaitu kita doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Karena selama saya doa itu, kenapa saya doanya hanya itu? Karena yang saya hafal hanya itu. Saya itu diajar pendeta doa Bapa kami, tidak hafal-hafal. Saya tolong ajari doanya yang singkat tapi jelas, tapi yang mantap. Pendetanya ngasih saya darah Yesus itu, dan itu saya doakan sampai sekarang. Nah itu kalau saya mau khotbah atau kemanapun pergi. Nah karena iman menurut saya itu simpel aja, percaya saja. Wow. Tuhan itu tahu bahasa hati kita. Jadi mengaktifkan kuasa darah Kristus ya. Iya. Darah Yesus berkuasa, dan Wahyu 12 berkata bahwa iblis dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Ya, jadi kita perlu mengaktifkan ya Pak Daud ya tiap hari, iya, supaya benar-benar itu betul-betul melindungi kita dari setiap kuasa gelap. Jadi intinya adalah berdoa, deklarasi pengakuan tentang kuasa darah Yesus. Ya, tentunya juga kita nggak boleh buka celah ya Pak Daud ya. Kalau ternyata kita benci, iri sama orang, atau dosa, itu pemicu untuk masuk, celah untuk masuk. Nah makanya kalau kita doa dalam pengusiran roh, itu harus doa darah Yesus dulu, karena kita pasti ada celah. Oke. Harus ditutup dulu. Kan kadang celahnya kita marah. Nah, kita kan kadang ada celah-celah yang tidak kita sadari gitu loh. Makanya waktu doa peperangan atau doa pengusiran roh, kita doa dulu darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Benteng, backup namanya. Wow, kemarahan dan juga hati yang tidak beres itu penting sekali, harus kita bereskan ya. Karena Efesus 4 ayat 26 dan 27 itu berkaitan. Karena ayat 27 kan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan buka celah bagi iblis. Tapi ayat 26-nya, jika kamu menjadi marah, hendaklah padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Jadi artinya harus cepat bereskan kemarahan, kebencian, supaya tidak menjadi celah bagi iblis menyerang kita. Wah, di zaman sekarang kan... waktu saya bahas itu, kenapa Alkitab berkata, segala amarah itu harus selesai sebelum matahari terbenam. Itu ada maksudnya, Pak Lukas. Nanti kita bahas lain waktu. Mantap. Ya, wah luar biasa. Jadi ternyata saudara-saudara kita sendiri harus menjaga hati kita supaya hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Dan waktu hati kita benar, kita aktifkan kuasa darah Yesus, maka itu jadi perlindungan yang luar biasa. Iblis tidak dapat menembus. Ya, silakan Ika lanjut lagi. Karena itu saudara-saudara yang menyaksikan, belajarlah kepada Tuhan Yesus yang tidak terkalahkan dan luar biasa. Jangan belajar ke mana-mana. Nah, Pastor Daltoni, ini ada yang bertanya. Ada yang punya
orang ini memiliki kakek yang bisa meramal. Kakek ini meramal anak dan cucunya sampai dibuat buku, meramal lahir dan mati. Bagaimana cara memutuskan kutuknya? Karena buku ramalannya sudah tidak tahu di mana dan kakeknya sudah meninggal. Itu kutuk, namanya kutuk masa depan, dibatalkan demi nama Yesus, dan kutuk masa lalu. Kalau ramalan itu kutuk masa depan, putuskan demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Kalau masalah buku nggak usah dipikirin lah, penting engkau bebas dulu. Ya, ini ada lagi yang bertanya, kalau dulu pernah main jelangkung, apakah itu ada kutuknya? Ada, namanya kutuk alam kubur. Harus diputuskan demi nama Yesus. Itu berhubungan dengan kutuk alam kubur. Waktu pemutusan nyebut nama itu juga, kutuk alam kubur. Terus orang ini bertanya, apakah jelangkung itu adalah guardian angel atau hal-hal sejenisnya? Itu roh setan menyamar aja. Yang disebut setan itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Bicara yang tentang disebut malaikat jatuh dalam dosa, ini ada yang bertanya, apakah ada kemungkinan terjadi sihir dalam gereja atau rumah Tuhan? Bisa terjadi. Nah, tergantung ajaran gerejanya gimana. Nah, kalau gerejanya itu aliran sesat, ya kan berarti masuk. Nah, saya itu punya konsep, pokoknya jadi orang Kristen, nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko. Penting percaya Alkitab, bisa kita jadi berkat, berbuah gitu aja. Nah, karena ini pelajaran dalam hidup saya ya, kita punya teori yang setinggi langit. Nanti waktu prakteknya yang digunakan tuh hanya 10%. Jadi lebih baik itu kita itu semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, apa yang jadi bagian kita, kita percayai, yang bukan bagian kita, kita serahkan sama Tuhan, gitu aja. Setuju. Nah, gitu aja repot kan gitu. Makanya ada yang ribut-ribut gini. Kan ada ribut-ribut tentang vaksin ini Pak Pelukas. Nah, gini. Tentang vaksin, nggak usah diributin lah. Kalau nggak mau vaksin ya sudah. Kalau mau vaksin ya sudah, kan gitu aja. Nah, itu ada ceritanya tentang vaksin Pak Lukas. Jadi gini, itu kejadiannya di Perang Dunia Kedua. Ini kejadiannya di Perang Dunia Kedua. Waktu itu kakek saya adalah peta, pembela tanah air. Nah, betul kakek saya ini memimpin suatu pergerakan untuk melawan penjajah. Nah, karena betul kakek saya itu peta, suatu kali di timnya itu, ini kakek guru saya, dia cerita, terkena suatu wabah. Nah, kalau zaman dulu namanya pagebluk. Wabah atau disebut pagebluk gitu. Nah, waktu itu langsung kakek saya ambil keputusan. Dia ambil jarum suntik. Ada temannya yang sembuh. Nih, ada temannya yang sembuh. Langsung darahnya diambil. Langsung sama kakek saya, darah teman yang sembuh ini disuntikkan ke bagian kaki, ke timnya kakek saya yang ada di situ. Yang darahnya cocok, itu langsung kering dan sembuh. Sedangkan yang darah tidak cocok, demam panas 2 hari, tapi sembuh. Karena darah tidak cocok. Nah, saya tanya sama kakek saya, kenapa kakek gunakan itu? Dia waktu itu ngomong, dan tidak ada pilihan lain. Ya, saya uji coba aja. Nah, terusan dia berkata sama saya, nanti di masa lalu, kita akan belajar masa lalu dan masa depan. Itu kejadian masa lalu. Nanti di masa depan, kalau terjadi wabah atau pagebluk, gunakan cara ini. Kenapa kakek? Karena
Saya pernah mencoba dan berhasil. Nah, itu satu timnya kakek saya sembuh semua. Jadi darah orang yang sembuh dimasukkan gitu. Nah, waktu itu saya ketemu suatu kali, itu waktu zaman Pak SBY, kira-kira tahun 2000, waktu itu 2000 berapa ya, saya lupa ya, itu waktu itu Jenderal Edi Wibowo ada di Kopassus waktu itu. Waktu itu ada seorang yang pangkatnya masih letnan kolonel, letnan kolonel, untuk mau memeriksa presiden, untuk kesehatan presiden. Kan kalau sebelum mau memeriksa presiden itu harus dicek dulu, screening namanya. Nah, waktu itu Jenderal Edi Wibowo berkata sama saya, Daud, siap, kamu periksa orang ini. Saya ada ajudan ini bawa map biru, namanya ajudan ini namanya Obay, masih ingat tuh. Obay, untuk nyerahin map biru. Nah, seorang dokter, pangkatnya letnan kolonel. Nah, setelah itu saya lihat biografinya, oke, suruh ngecek semua. Jenderal Edi Wibowo ngomong, cek ulang lagi. Akhirnya saya suruh ngecek ulang lagi. Oke, boleh Jenderal. Langsung ke presiden. Jadi dia meriksa dengan presiden. Dan dokter itu namanya Dokter Terawan. Nah, dan apa yang terjadi? Nah, waktu corona itu saya tidak mau divaksin. Untuk menunggu satu orang. Saya hanya mau divaksin sama dia saja. Sama Dokter Terawan. Kenapa? Karena teorinya dia masuk. Darah dikembalikan lagi. Nah, itu jadi saudara nggak usah ribut vaksin. Semua kalau tidak mau, ya sudah. Gitu aja repot. Kalau mau ya silakan. Gimana Pak Lukas? Wow, luar biasa. Simpel saja, ya kan? Jadilah sesuai dengan iman kita masing-masing, ya kan? Jadi kalau mau vaksin, yang pasti vaksin yang ada sekarang tidak ada kaitannya dengan antikris dan sebagainya, karena saudara, Tuhan Yesus dulu mengubah air menjadi anggur. Tapi ada banyak orang dengan teori konspirasi mengubah air menjadi besi logam, katanya chip. Ya kan? Jadi mari kita belajar sederhana saja. Yang penting kita jalani dengan apa yang kita percayai dan tidak perlu menakut-nakuti baik mereka yang tidak mau vaksin maupun yang sudah vaksin. Buktinya juga ada yang orang-orang tetap survive walaupun sudah vaksin. Bahkan juga ada yang tetap survive walaupun yang tidak vaksin. Tapi juga ada yang mati karena tidak vaksin, ada juga yang mati walaupun sudah vaksin. Yang penting adalah kita bisa menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, Pak Daud, ini ada yang tanya, saya punya keluarga yang suaminya, anaknya, menantunya meninggal secara berturut-turut dalam tahun ini. Apakah ini termasuk kutuk dan bagaimana cara mematahkannya? Itu bisa terjadi. Ingat, itu bisa terjadi. Itu kutuk, namanya kutuk darah. Berarti ada kakek neneknya yang terlibat perjanjian setan, perjanjian darah. Sehingga anak cucunya banyak yang mati di bawah usia 50 tahun. Nah, tapi itu harus diuji dulu kasusnya gimana. Karena ada juga orang mati umur muda karena sudah waktunya gitu loh. Rumahnya sudah jadi kan gitu. Jadi harus kita pelajarin dulu. Nah, kalau itu bicara kutuk harus ada namanya tanda-tanda alamnya itu. Ada, kalau kutuk seperti ini sering bayangan hitam menghantui keluarga itu. Itu berarti kutukan maut. Gitu. Oke. Ika, silakan. Ya, kita masih ada 10 menit lagi untuk tanya jawab. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda. Dan bagi Anda yang menyaksikan secara live di YouTube, Anda bisa bergabung bersama di ibadah live streaming Bethany Miracle Center. Pastor Gilbert Lumoindong akan melayani di Bethany Miracle Center. Anda bisa bergabung pada jam 7.50 malam waktu Indonesia, 7.50 pagi waktu Amerika, 9.50 malam waktu Indonesia, dan 9.50 malam pagi waktu Amerika. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya ini mengenai rumah. Dulu ini rumahnya itu ada tumbal. Dan orang tuanya yang tinggal di rumah itu
tidak percaya kepada minyak urapan. Nah, bagaimana cara menghilangkan tumbal itu? Karena menghilangkan penunggu di situ karena katanya orang tuanya itu bisa melihat setannya, tapi setannya itu tidak mengganggu, gitu Pak. Setannya jadi temannya, itu gawat. Jadi Mungkin itu suka curhat kayaknya Pak. Nah, jadi itu harus diusir demi nama Yesus. Usir aja setannya demi nama Yesus. Kan doa demi nama Yesus, setan roh jahat keluar, dan sucikan rumah itu dengan darah Yesus. Ya, itu diucapkan dengan iman, darah Yesus sucikan. Saya itu setiap pintu-pintu rumah kasih tanda salib atau diolesin minyak urapan, itu aja. Pokoknya dikasih minyak urapan tanda salib atau hanya sentuh gitu aja. Itu udah di benteng Tuhan. Nah, nggak usah terlalu dipusingin gitu. Hidup hanya simpel-simpel aja sebenarnya iman itu. Pak, ini kembali kepada tadi ada Bapak mention tentang kutuk masa lalu, kan ada yang Bapak mention tentang susuk itu juga bisa terjadi penyimpangan di keturunan-keturunan yang selanjutnya. Jadi ada yang bertanya, apakah orang yang menyimpang seksualitas itu seperti LGBT itu bisa dilepaskan, Pak? Pertama itu tergantung keputusan yang bersangkutan. Karena pertobatan itu adalah keputusan. Yang kedua, orang lepas dari setan itu juga harus keputusan. Keputusan dari diri kita dulu. Kalau kita tidak ada keputusan, ya susah. Harus ada keputusan dulu. Wow, luar biasa ini, Pak Daud, bahwa ternyata kita percaya dari apa yang Pak Daud sampaikan malam ini, darah Yesus jauh lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa kegelapan, daripada kuasa-kuasa iblis. Itu sebabnya, saudara, kita jauh lebih mengandalkan kepada darah Yesus, kuasa Tuhan Yesus. Mari, bagi saudara-saudara yang menyaksikan program ini, kalau ada saudara yang belum percaya Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jadikan Yesus sebagai Tuhan yang sungguh-sungguh kita percayai dan menguasai hidup kita. Dan kita bertobat, minta ampun sama Tuhan, kita mau menjadi orang percaya, dan percaya hidup kita akan berubah dari kutuk menjadi berkat. Luar biasa. Nah, Pak Daud, karena waktu ini, Pak Daud bisa memberikan closing statement, kata-kata terakhir sebelum nanti kita akan tutup dalam doa, Pak Daud. Jadi gini ya, dalam hidup ini, kalau kita percaya Tuhan, sungguh-sungguh, nggak usah terlalu banyak pusing-pusing, ribet-ribet tentang ajaran sana, ajaran sini. Penting ajaran doktrin dasar, Yesus adalah Tuhan, keselamatan hanya di dalam Yesus, pegang itu sampai mati. Udah, selesai. Nggak usah terlalu banyak teori konspirasi lah, teori. Nanti hidup kita malah pusing sendiri. Iman itu simpel. Percaya Yesus, dan dasarnya hidup kita bertobat dan berbuah. Itu saja. Itu statement saya, Pak Pastor Lukas.